Iya. Sudah. Aduh. Tujuh, 14 minggu, 14 ya. Antibiotik sih. Berarti biasanya selagi mantap ungkit ijonnya Ya, mantap ungkit salah dia. Peristaltik.
terjadi loss cairan, menyebabkan fungsi mukosa ususnya kalau yang sama ya, kalau ada emoli ada Staphylococcus aureus sama Bacillus cereus, jadi dia harus memproduksi enterotoksin dulu baru dia akan jadi. Tapi kalau yang lain yang kayak salmonella sebentar itu dia langsung dari bakterinya itu meningkat. Nah, kemudian penyebab lain itu ada karena makanan sama yang lain-lain. Kalau yang makanan itu biasanya karena laktosa intoleran. Dan biasanya ada yang dia itu intoleran laktosa, jadi biasanya dia makan seperti itu. Atau makanan yang masih mentah atau mengembung, jadi biasanya yang suka Medium. Ya, kemudian cenderung misalnya dia ada alergi ya, kalau contoh. Nah, kemudian kalau yang Andes itu dia bisa karena hewan ya, jadi nutrisinya kurang. Terus sama antibiotik, bukan antibiotik itu biasanya dia berpengaruh ke bakteri Clostridium difficile. Kalau yang antibiotik sama itu sampai dari IDA. Nah, kemudian ya biasanya ini untuk kalau yang makanan biasanya kalau dia langsung dalam 6 jam setelah makan itu makanya biasa Staphylococcus sama Bacillus. Kalau menjadi manusia biasanya Paracet. Kemudian nanti ini kan masih ini ya, nanti kalau udah masuk ke inflammatory bowel disease secara mental, kita tahu yang banyak bedanya apa kalau inflammatory bowel disease. Itu nanti ada keterkaitan, jadi kalau diare itu bisa disebabkan oleh inflammatory bowel disease. Biasanya gangguan malabsorpsi pada anak-anak, kayak dia mengeluarkan vitamin A itu bisa kekurangan zinc, bisa makanya gratis suplemen gizi adanya. Sama ada interonis. Nah, ini adalah dari referensi. Jadi biasanya dia menyerang orang-orang yang keluar kota. Nah, ini biasanya karena makanan juga bisa, kemudian banjir dari sanitasi airnya juga. Nah, ini biasanya disebabkan oleh yang paling banyak bakteri, karena kesannya sisanya virus, supaya paling banyak bakteri. Makanya kalian biasanya dari sama lain bulan kiaga juga dari tidak bisa lainnya penting dari makanan. Ya. Kemudian sama ini, sama biasanya tadi kan penyebabnya salah satunya kalau penggunaan obat ya, penggunaan antibiotik puas itu dia juga bisa menyebabkan diare. Jadi biasanya mungkin ada orang yang habis minum antibiotik ekstraknya diare gitu ya. Itu dia berarti bisa jadi alergi, bisa jadi memang dia nggak suka tahu penggunaan bakterinya. Saya pakai antibiotik ya. Nah, apa aja antibiotiknya? Pengelolaan antibiotik, erythromycin, paling banyak dia menyebabkan diare. Tapi karena ini nggak karena antibiotik ya, jadi satu obat tinggal gitu. Maka memang biasanya antibiotik itu dia menyebabkan pertumbuhan bakteri di usus sama pencernaan semakin tinggi. Makanya biasanya ada yang fungsinya ditambahin sama antibiotik. Cuma harus bicara juga ya. Antibiotik kemudian juga nanti langsung dikasih antibiotik. Kemudian nanti ya ada gejala. Nah, kalau akut berarti dia juga ada ya virus terus, kemudian anemia, nafsu makan, mual muntah, kemudian kram. Nah, tapi biasanya kalau misalnya diambil dari darahnya, kalau dari darahnya berarti dia tidak boleh dikasih sama kontraindikasi obatnya. Kalau darah dikasih
biar African. Jadi kalau ada beberapa sentri memang verifikasi kan berarti kasih antibiotik. Tapi nggak verifikasi sama berarti kemudian yang kedua, apalagi tanda gejalanya kalau ada anak dehidrasi kalau udah kondres itu ya apa tandanya? Lemas letih lesu loh ini sudah pucat letih lesu dari tahun misalnya kelihatan dari apa rewel matanya mulut kering kulit ya Itu loh bakteri itu tuh laktobi hidrasi air garam nih ya orang bed lagi air garam apa sih namanya iya oralit kurang ya tapi gak oleh sih biasanya masih oke kalau dia udah pasti berarti harus dikasih atau bisa masuk dia di mana masuk bisa di susunya atau makanannya atau apalagi selain itu aku bisa makan ya pak kalau itu kan probiotik jadi sebenarnya kalau dia dehidrasi tapi masukin probiotik tapi underlying disease-nya nggak dibenerin kurang probiotik jadi kita dari lebih 6 bulan jadi kalau udah pasti berhenti sampai pokoknya dia tuh harus regenerasi dulu yang pertama ya regenerasi kalau masih jadi berarti ASI kalau udah bisa makan ya dia dikasih makan pokoknya makan minum makan ya pak kalau misalnya nggak bisa makan minum keluar muntah itu infus bisa dimakan nah itu dan begitu ya kalau regenerasi yang moderate ya dia berarti infus membran jadi kulitnya ya itu jadi normal feeding jadi harus makan dulu lah pokoknya makan minum regenerasi sama makan karena regenerasi juga yang bagus direkomendasikan ya kemudian jus boleh biasanya kalau di Indonesia itu takut karena kita nggak tahu ya plastik itu alerginya apa jadi paling aman udah ngalir terus itu terus itu ada anti-motility nah anti-motility ini gimana ya dari aku dikasih dikasih kontu dikasih otomatis
berdarah tidak sih? boleh dikasih itu artinya ada orang Nggak berdarah dia. dia rambutnya terus dari tanyain apa aja yang ada kalau dia mau sampai Berapa kali diarenya? Diarenya bentuk ini. Iya, teksturnya. Apa lagi? Darahnya. Berarti singkat. dia belum minum obat sama sekali Jadi ada tuh. Ya, sih. kira-kira yang paling banyak di pasaran kan ini yang di komunitas sama software ini itu ada aktif ada karbon aktif Ini motility emang besar. memang cuma dia tok Makanan. tiga kan Boleh. Iya. Bisa. Gak mungkin itu sih nanti makan itu. tapi kontraindikasinya pada apa pakai Ada infeksi. Infeksi. ya tadi kan Iya. terus medisi Tidak, enggak. Anak-anak. itu minumnya berapa masih nggak bisa Beda banget apa sih? dia kalau itu dia kan berapa miligram ya 4 miligram kemudian bermiligram setelahnya kalau misalnya masih dari 2 miligram maksimal sekali tuh biasanya kalau sama lansia sih kalau lansia nggak terlalu suplementasi tadi ada apa Autoface itu ya belum. kalau mobilitas itu kan jadi kalau tadi nambah jadi yang mau menggigil bisa itu pilihnya adalah azitromycin ya azitromycin kalau pasiennya nggak cocok sama golongan pilolog sebenarnya kan realistis cocok saja sama repo ya tapi secara realnya biasanya dokter tuh bisa ngasih azitromycin bisa sama satu orang itu kolesterol jadi dia bisa kok buat saluran air kalau secara teori sih ya mungkin situ itu kan dia sangat luas ya berspektrum banget jadi biasanya mungkin sebenarnya itu lebih prefer yang indikasi yang itu bisa kalau dari besok bisa tapi kalau di mana tuh ada begini paling banyak itu ya kalau dia alergi nggak bisa sitro dikasih asitro nah biasanya itu boleh single dose ya kalau single kita single dose jadi cuma terus mau sehari apa namanya 2 hari atau 5 kali dikasih 5 hari kalau boleh buat sendiri dia terus
Kemudian itu yang sehari 2 kali. Terus kemudian nah mungkin juga anak berdasarkan psikolog karena ada sebenarnya itu dia sering keluar kalau dia ada sih sama probiotik ya kalau tadi itu lebih dari 6 bulan dia udah mati. Terus kemudian jadi memang kalau dia itu kebanyakan ditemukan pada anak-anak psikologis kata anak-anak yang diare biasanya sisi ya kalau sisi dia menyebabkan recovery-nya semakin lama. Terus kemudian dia malah berkurang kasal berkurang untuk pemulihan juga akan semakin lama. Oh minumnya 14 hari jadi meskipun dia berhenti 14 hari berturut-turut konsumsi 6 sampai 5 tahun 10 miligram per hari. Jadi kalau lihat kan 2 lagi ya di itu ada kalau nggak salah 10 sampai 14 miligram 10 sampai 14 tahun biasanya kalau tapi misalnya 14 miligram sendok. Terus kemudian probiotik bisa dikasih untuk pasien yang dia itu ada diarenya karena antibiotik. Ini untuk orang yang memang biasanya ini karena mahalnya 1 latopi itu sulit. Dan biasanya minumnya bagusnya itu 14 hari. Kelihatan dia itu memiliki otak analisis seperti baik. Jadi mencegah ada infeksi lagi. Itu kalau dipakai 14 hari. Oh iya, dicampurkan. Di kalian di KID-nya oh misalnya makan dia makan jangan probiotik itu kan sama makan kemudian minum ya pokoknya kalau anak-anak yang penting dia adalah integrasi imun atau pengendalian nutrisi juga jadi bisa makan alhamdulillah kalau dia udah muntah terus akhirnya misalnya di infus sama-sama makan dia bisa langsung di ya algoritmanya sama ya intinya jadi kalau dia dari rumah ada sektor yang estetik yang sudah kelihatan deklarasi ini ya deklarasi itu tapi macam-macam biasanya kalau di orang-orang itu ada yang tinggal makanya memilih obatnya itu kondisi ya anak itu pokoknya non prescribe itu sendiri sama itu ya dia itu fungsinya apa kalau misalnya aman itu dia boleh dikasih sih tapi itu di mobilitas udah deh sama yang ini sudah ya ada yang sebutnya Sudah. ya konsentrasi kalau konsentrasi berarti diberikannya apa dia seminggu nanti BAB 2 kali kemudian Aku terus kurang serat. Olahraga kurang serat selain itu Manusia olahraga aku cuma bilang enggak kurang wow belum
Aku sebagai konsentrasi. hasilnya ya Nah, kan jarang. ada yang membentuk reaksinya, simulasi gerak, sama yang osmotik, sama yang sebenarnya spesifikasi itu namanya spastik gitu ya, ini analoginya ya. Jadi yang bagian bawah, pencernaan bawah kan ada usus kecil, usus besar, itu sama usus. Nah, kemudian ususnya buat apa? Untuk membaca Iya benar langsung sih terus. Bukan minyak tes. Terakhir ya, di terakhir dia semuanya diserap ya. Makanya biasanya kenapa kalau yang mobilitasnya lambat itu karena transitnya di usus terlalu panjang. Semakin lama transit, semakin bisa ya sensasi. Nah kemudian seharusnya ini ya seharusnya makanan-makanan yang udah dibuang, makanan-makanan yang udah dibuang dia akan didorong ke bagian retrovirus itu dengan ada yang namanya gerak kontraksi dari otot direktum itu ada kayak ini ya itu pintar nah dia kalau sudah penuh dia pasti akan dapat ambil dari otak enggak Itu dia nggak bisa bisa. Itu sudah Bisa untuk bisa nggak bisa banget anjir. Tuh los. Jadi kita Iya. Jadi ada bahan simpatik sama simpatik. Yang tak pakain itu ya, bahan simpatik itu adalah simulasi, dia simulasi pencernaan simpatiknya. Karena nanti ingat, karena dia berpengaruh dengan sistem saraf parasimpatik, obat-obat yang antikolinergi, dia akan sambilnya ke konstipasi. Gitu ya. Karena dia pengaruh ke parasimpatik ya. Jadi obat-obatan yang dia antagonis parasimpatik. Obatnya namanya antikolinergi. Pasti ada sebenarnya konstipasi. Ya. Jadi hati-hati kalau misalnya artinya apa kalau obat itu diberikan pada lansia ya berarti hati-hati kalau dengan dosis tinggi atau jangka panjang pasti efeknya ke. Nah ini ya. Jadi dia akan mempengaruhi waktu transisi makanan menjadi air jadi nggak boleh terlalu lama. Makanya kalian kalau habis makan kalian bergerak dia tetap kualitasnya ya. Tapi kalau habis makan tidur hari terawih, hari kok. Aku terus penyerapan dari cairan juga akan semakin tinggi karena waktu transitnya lama. Kalau udah waktu transitnya lama, ya ini udah bentuk pupnya,
kecuali pada opioid Kodein. jadi kalau kodein dia akan meningkatkan ini kinerja dari otot pencernaan, kemudian dia akan menyebabkan gerakan dari statik tadi itu kan, kemudian dia meningkatkan tingkat antusias tadi itu, meningkatkan sensitivitas dari sektornya. Ya akhirnya kalau sensitivitasnya menurun kan ya udah akhirnya dia semakin lama gitu di dalamnya nggak segera dikeluarkan masih yakin turun berat sih pemilih akhirnya delay ya. Oh, nah karena tadi itu dia disebabkan Sama. ini ya berapa karena makanan itu, terus kemudian nanti iritasi dari irritable bowel syndrome IBD itu juga bisa menyebabkan konstipasi, tapi yang paling banyak itu karena apa ya, mengisi makanan yang dikonsumsi sama lansia yang jadi yang paling sering kalau konstipasi ini karena itu yang namanya adalah aja obstruction neoplasm jadi tumor, kemudian disebut ya, terus kemudian gangguan pada saluran anal juga bisa ada obstruksi pada usus. Tapi kalau yang paling banyak itu karena makanan, kemudian mobilitas ya juga kekurangan cairan. Ya, yang lain tentunya dia berhubungan dengan peningkatan konsentrasi. Terus sama dia GI disorder, ada IBD, irritable bowel syndrome, disease, kemudian gangguan fermentasi. Oh iya, terus di situ ini kondisi khusus ya, biasanya yang paling sering itu pada pasien dengan jantung. Tiga-tiga pokoknya kalau dengan jantung atau ada di pernafasan kencang, dia nggak boleh ngeresan. Jadi biasanya tanpa dia tanpa ada keluhan, pasien itu konsultasi, pasien pasti langsung sudah dikasih sama pencak. Kalau misalnya sebenarnya itu, karena nggak boleh kencang. Dan dia dengan jantung, kencang itu kan mempercepat ini ya, mempercepat dia jantung. Jadi otomatis kalau dia kencang itu makanya kita harus dikasih sama dosis biasanya ya. Kalau lansia itu harus nggak usah. Biasanya kalau itu iya juga obat-obatan yang menyebabkan konstipasi beberapa yang paling sering ya. Kemudian ada gejalanya yang berjelas ya, jadi dia sekarang BAB ya bisa turun dari 3 minggu, kemudian kalau misalnya kalian memaksa ya kalau BAB itu biasanya nanti bikin apa kalau Berat. ya Robekan wasin. ya kalau udah merasa aduh atas nih Itu sing Glukola. glukola Biasanya cair. cair. Supo.
Nah biasanya orang yang udah motivasi dan nanti diarahin sama kamu. Aku di kelas dia jadi kopi motivasi gitu. Dia biasanya prediksi ya jadi ada orang yang dia nggak bisa BAB itu kopi jadi ngerasa maksudnya wah Kopi tuh nasib ya nasib itu nasib sendiri itu sebenarnya kan dia punya di kenapa apa ya jadi udah lama seratnya dikit gitu kan kamu sarapan sama saya terus kemudian obatnya ini membentuk glucosamine ya jadi dia akan dia itu mencegah untuk biarnya dia menyerap ini yang paling sering itu sih video dari di Shopee ya kalau lihat video itu dapur sama ini Shopee ya bentuknya kayak gandum gitu ya udah sih dikasih buburnya dipakai ya saya lebih ke produk dia yang ini dia mau bentuk persisnya kemudian dia dapat untuk dijelaskan simulasi dan samping cuman memang kayak ini dia namanya kerjanya berkelihatan jadi memang dia lebih ke untuk mencegah gitu ya kalau yang udah tahu apa sih makanya bikin persen itu paham tidak lagi terlihat sosis kayak gitu pisang pisang coklat kemudian ada si simulan laksatif nih yang paling sering ya bisa modul isinya dari kolam modul dia akan menstimulasi otot langsung jadi makin memperjelas sepertinya kalau yang minum ini lebih fokus karena gerakan saltiknya di bagian dia akan semakin meningkat kemudian dia mengurangi waktu transit tadi itu akhirnya kemudian ada yang osmotik ini alkulus nah ini yang biasanya dipakai untuk kondisi tertentu salah satunya pada serum simpatik untuk hepatit ini terus kemudian ada ini ya itu yang dia lembut ya setengah dikasih MI dikasih manisnya ya cuman jangan kelamaan gitu ya dia udah gede cuman dikasih cairan kok tetap aja langsung turun sakit gitu jadi ini sehat ini sama ya terapinya menyesuaikan aja kalau memang dia kondisinya udah parah cuman memang efeknya mulus udah sama sakit ya kalau udah terlalu stres udah sebenarnya ini oh ada yang mau ditanyakan juga bisa kok dan sebenarnya begini ya kalau kita belum baca jurnal banyak cuman kalau bicara ini ya kan ini kan CD itu dari CD itu yang dia itu dari makanan ibu ya mana makanan ibu itu kan
asi. Nah, sekarang lihat aja si cabai ini apakah dia tentang seksualitas gerakan? Enggak, saya belum baca ini. Cuman yang pernah saya baca kalau cabai nah, tapi gini, biasanya gini ya, kayak obat itu kalau gini, kan ada yang mempengaruhi ini ya, dia bisa masuk ke Sensitif. karena obat itu dia bisa menembus tawar Terus. darah dan dia bisa mati profil. Kalau obat yang dari profil kalau dia bisa minum itu bisa jadi Terus masuk. nah, bisa tinggal gadis pengantar. Gitu. Jadi maksudnya beda ini ya, beda karena kalau obat itu kan desain untuk minum dan kemudian dia ada proses ambil obat yang bersih ada bersama lain bisa masuk. Asal masalahnya nggak sesimpel itu ya, kemudian makanan itu bisa menembus saluran asi itu nggak sesimpel itu makan terus dulu kayaknya asin bisa gitu sebenarnya gitu. Makanya nggak bisa yang kemudian kita langsung bilang tanpa ada ini ya, selalu makanya di luar negeri mereka nggak pikir gitu, mereka pikirnya dari yang lain gitu loh. Indonesia kan